Salam saudara dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara semua pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu bersama di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan, kebaikan, kasih karunia, Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami saat ini, sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, bacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seseorang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki hati yang teguh. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang dia hadapi dalam hidupnya, tetapi hal itu tidak akan membuat hatinya goyah, karena Tuhanlah yang ia percayai sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita percaya bahwa Tuhan akan meneguhkan hati kita. Hati adalah sumber rasa takut, keberanian, keteguhan, dan lain sebagainya. Semuanya itu bersumber dari hati kita. Segalanya ada di hati. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Apa yang ada di pikiran kita berasal dari hati kita. Perbuatan baik maupun buruk berasal dari hati. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa yang harus kita jaga dalam hidup kita adalah hati kita, saudara. Apabila kita mau mengendalikan pikiran, perasaan, dan perbuatan kita, maka hatilah yang harus senantiasa kita jaga. Lalu bagaimana kita menjaga hati kita? Yaitu dengan menjaga dengan firman Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pikiran dan pertimbangan seseoranglah akan membuat dirinya sulit untuk percaya. Menjadi bimbang dan ragu-ragu, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan bukan hasil dari pertimbangan pikiran kita, tetapi berasal dari perkataan iman kita. Setiap kali kita meresponi firman Tuhan, kita harus berkata ya dan amin, supaya firman itu dapat masuk dalam hati kita, dan firman itu mengendalikan seluruh hidup kita, sehingga kita menjadi percaya. Jadi masukkanlah firman Tuhan ke dalam hati kita setiap saat, saudara. Firman itu dekat dengan kita, yaitu di mulut kita dan di dalam hati kita. Alkitab menjelaskan bahwa mulut dan hati itu adalah satu dan saling berhubungan. Itu sebabnya cara bagaimana kita menjaga dan mengendalikan hati kita adalah dengan memperkatakan firman Tuhan dengan mulut kita. Maka firman itu pun ada di dalam hati kita. Jika kita perkatakan firman dan mengisi hati kita dengan firman terus menerus, maka hati kita akan kuat dan teguh, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Firman Tuhan membangkitkan semangat, memberi kesegaran, kelegaan, dan jalan keluar. Itu sebabnya ucapkanlah firman Tuhan setiap saat, saudara.
Apa yang kita ucapkan dan perkatakan, itu pun terjadi di dalam hati kita. Itu sebabnya, setiap kali orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus memperkatakan firman Tuhan, supaya hatinya pun menjadi percaya. Apa yang diucapkan oleh mulut kita, itulah yang terjadi. Karena perkataan kita memiliki kuasa. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita percayai. Jadi jaga perkataan kita, saudara. Jangan pernah kita mengutuki diri kita sendiri, apalagi mengatakan hal yang negatif terhadap orang lain. Jangan ada perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa apa yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Kita tidak bisa memperkatakan hal-hal yang baik apabila hati kita tidak baik. Apa yang kita simpan dalam hati, itulah yang akan kita perkatakan, pikirkan, dan kita lakukan. Jangan mengonsumsi semua hal-hal yang negatif, karena hal itu akan masuk ke dalam hati kita, saudara. Sebaliknya, kita punya kuasa untuk menolak dan menghancurkan semua hal yang jahat yang diucapkan kepada kita. Ingatlah, setiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Kita dibenarkan melalui perkataan kita, tetapi menurut perkataan kita pun akan dihukum. Itulah sebabnya, saudara, kita harus menjaga perkataan dan hati kita, yaitu dengan mengucapkan dan merenungkan firman Tuhan senantiasa secara terus-menerus, sehingga melalui hal itu hati kita menjadi kuat dan teguh. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tinggal di dalam firman-Mu, sebab di dalamnya ada kekuatan dan kuasa. Firman itu yang akan meneguhkan hati kami, sehingga kami memiliki perbendaharaan hati yang baik, hati yang kuat, dan sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang positif, dan memiliki cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan saat menghadapi segala keadaan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan saat ini. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami yang di perantauan, Tuhan memberkati, Tuhan yang meneguhkan hati mereka, mengokohkan hati mereka satu persatu. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami semua dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, dan dimanapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan saat malam hari ini. Pimpin kami ya, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan di dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, bagi desa kami, kota kami, daerah kami tinggal, Tuhan memberkati, negeri kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.